Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Alif Andrianali dengan NPM 20170515144, yang kemudian ada Yogi Andaru dengan NPM 20170511062, dan ada Dwi Kurniawan dengan NPM 20170501074 yang akan menjelaskan materi backup data pada MySQL. Pendahuluan. Backup data adalah sebuah proses menyalin data fisik atau file ke penyimpanan sekunder seperti flash disk, hard disk, eksternal, lalu ada sistem cloud, atau media lainnya. Hal ini mengantisipasi apabila data primer mengalami kerusakan atau hilang. Kerusakan data primer disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti kerusakan pada perangkat itu sendiri, data yang korup, serangan yaitu virus maupun malware, atau menghapus data dengan tidak sengaja. Sehingga kita sewaktu-waktu data utama hilang, Anda masih dapat mengembalikan data-data secara penuh tanpa adanya kerusakan maupun kehilangan. Lalu ada fungsi utama dari backup itu adalah membuat cadangan dari data-data yang rusak, hilang atau tidak dapat diakses kembali. Penyebabnya itu karena kesalahan penggunaan sendiri ataupun faktor lain seperti perangkat rusak, serangan virus atau malware, data yang korup, bencana alam, dan sebagainya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, arti restore adalah mengembalikan. Jadi, restore adalah proses mengembalikan kembali sebuah data atau file ke tempat semula. Jadi, misalnya data Anda terhapus secara tidak sengaja, maka Anda masih dapat mencari file data tersebut dalam recycle bin komputer untuk kemudian dikembalikan ke tempat lokasi semua file itu berada di suatu folder tertentu. Hal ini juga berlaku untuk sistem maupun aplikasi yang telah terinstall. Lalu, bagaimana jika data yang terhapus tersebut sudah tidak berada dalam recycle bin, padahal data tersebut sangat penting, masih dibutuhkan dan tidak sengaja terhapus? Tentu saja solusinya terbaik adalah memiliki backup data di suatu media penyimpanan lainnya seperti cloud atau yang lain-lain. Lalu ada fungsi dari restore itu sendiri, itu di mana prinsip restore bersifat untuk mengembalikan data, file, maupun sistem dalam keadaan semula. Ada dua jenis restore data. Pertama adalah sistem restore, dan yang kedua adalah sistem image backup, di mana sistem storage data dilakukan untuk melakukan pengembalian, pengaturan software, dan sistem aplikasi yang telah terinstal di dalam sistem komputer, tanpa mempengaruhi data-data personal yang ada di dalamnya. Secara prinsip, restore memang hampir sama dengan backup yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan data. Bedanya, jika backup ini cara kerjanya dengan cara menduplikasi atau menyalin data, sedangkan restore yang bertugas mengembalikan data maupun sistem sama seperti pada keadaan awalnya. Manfaat dari backup data, yang pertama itu memberikan kemudahan untuk mengakses file dengan cepat. Ketika Anda telah membuat cadangan data membackup, saat data diperlukan dapat diakses dengan cepat hitungan detik saja. Apalagi kini sudah ada teknologi cloud yang memungkinkan Anda untuk melakukan pencadangan data secara otomatis dan dapat diakses dengan cepat menggunakan koneksi internet. Lalu yang kedua, melindungi perangkat dari kehilangan daya. Tanpa disadari, komputer yang memiliki rentan terhadap berbagai kerusakan seperti bencana, pemadaman listrik yang secara mendadak, sehingga merusak kinerja dari hard disk komputer. Dengan begitu, Anda perlu membuat cadangan data secara berkala agar Anda tidak perlu khawatir akan kehilangan data penting di dalamnya. Lalu yang tiga, melindungi data dari serangan cyber dan peretasan. Saat Anda sedang mengolah data dan tidak menyimpannya di saat itu, ada peretasan dan serangan cyber yang menyerang data perusahaan Anda. Akibatnya, data yang Anda kelola akan hilang dan diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dan keuntungan pribadi mereka. Akibatnya, membuat perusahaan mengalami kerugian akibat kehilangan data tersebut. Maka dari itu, Anda harus melakukan backup data Anda secara berkala agar serangan tersebut dapat diantisipasi dan tidak terlalu berdampak pada perusahaan Anda karena Anda masih menyimpan data tersebut. Backup database yang kami gunakan adalah backup
secara berkala. Karena jika kita melakukan secara berkala, maka user tidak perlu risau atau khawatir untuk lupa membackup database, karena sistem sudah melakukan backup database dengan sendirinya setiap 1 minggu sekali. Jika kalian menggunakan SMPP di komputernya, kalian bisa menggunakan phpMyAdmin untuk melakukan backup dan restore database MySQL. Di phpMyAdmin ada fasilitas ekspor dan impor yang dapat memudahkan penggunaannya untuk melakukan backup dan restore database MySQL dengan efisien. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yogi. Pada Saudara Yogi dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah bagaimana kita untuk cara membackup dari database. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu MySQL dari XHMP-nya dan Apache-nya di start. Setelah itu kita persiapkan kode editor berupa Notepad, Sublime, ataupun VS Code untuk kita membuat script. Setelah itu kita membuka localhost dari phpMyAdmin untuk kita memilih database yang akan kita backup. Di sini database yang akan di backup adalah database bernama kampus. Untuk kemudian kita membuat script dengan membuka text editor. Lalu kita menjalankan perintah atau memasukkan perintah berupa set datetime sama dengan datetime f sama dengan %date, kemudian strip 4%, kemudian %date lagi, kemudian titik 2, strip 3,2%, strip 3, strip %date, titik 2, strip 0,2%, underscore, %time, titik 2, strip 0,2%, strip %time, titik 2, strip 3,2%, strip %time, titik 2, strip 6,2%, Adapun kegunaan dari set datetime ini adalah argumennya berisikan format penulisan penanggalan untuk output dari file SQL yang akan terbackup nantinya. Setelah itu kita buat set file backup. Sama dengan kutip 2, kemudian kita masukkan directory di mana kita import dari hasil output file backup dari suatu database yang ingin kita backup. Di sini kita membuat folder untuk menampung dari data backup pada directory C user Dwi Kurniawan dokumen backup. Setelah itu kita pastikan dari direktorinya. Setelah itu kita tuliskan tata cara penamaan dari SQL yang telah di backup dengan cara menulis nama database yang akan kita backup, kemudian strip,
persen, kemudian variabel penanggalan yang telah kita buat yaitu datetime f, persen, kemudian diakhiri dengan kutip 2. Setelah itu kita ketikkan MySQL dump di baris selanjutnya, min urut, itu udah untuk usernya root, kemudian dikarenakan pada PHP MyAdmin ini kita tidak menggunakan password, jadi kita langsung menuliskan min routines, setelah itu nama database yang akan kita backup, ini kita tuliskan kampus, setelah itu lebih besar, kemudian kita masukkan variabel file backup-nya dengan cara menulis persen file backup, persen, setelah itu kita masukkan pula extension dari nama SQL-nya yaitu .sql, MySQL.dump ini sendiri adalah perintah untuk kita mengekspor dari SQL suatu database yang ingin kita backup, yang mana nanti datanya akan disimpan pada direktori yang sudah kita isikan pada file backup dan akan diberi nama kampus dan strip penanggalannya. Setelah itu kita save as. Kita beri nama, kita save-nya di XAMPP MySQL bin untuk direktori penyimpanannya sendiri, penyimpanan dari script-nya. Kita buat namanya backup underscore kampus .cmd. Kita ubah terlebih dahulu pula dari save as type-nya menjadi all file. Setelah itu kita save. Kita klik yes. Setelah itu kita buka aplikasi task scheduler yang telah disediakan Windows. Setelah itu kita create basic task untuk membuat suatu perintah penjalanan dari suatu script. Setelah itu kita beri nama perintahnya kampus underscore backup. Setelah itu kita next saja. Setelah itu kita pilih weekly di sini karena kita ingin membackupnya setiap minggu. Next, selanjutnya. Kemudian di sini kita bisa atur mulai dari penanggalan untuk jalannya dari script-nya, kemudian jam untuk running dari script-nya, serta hari apa saja script itu akan membackup data dari suatu database. Di sini kita mencentang saja semua untuk kita backup datanya setiap hari. Kemudian kita klik next. Setelah itu kita pilih start of program, kita pilih next. Karena kita ingin menjalankan script, kemudian kita klik browse untuk kita mencari script yang telah kita buat, yang mana ada pada direktori bin pada MySQL pada program XAMPP dengan nama backup underscore kampus. Setelah itu kita open. Setelah itu kita isikan add argument dan start in-nya yaitu direktori dari file backup-nya, maksud saya direktori dari script backup-nya. Kemudian kita klik next. Setelah itu kita finish.
Sampai sini kita sudah membuat suatu script dapat berjalan secara otomatis menggunakan task scheduler yang ada pada Windows. Untuk selanjutnya mengenai pengujian dari backup dan restore akan dijelaskan oleh Dwi Kurniawan. Dipersilahkan. Terima kasih kepada rekan saya, Yogi Andaru, dan saya selanjutnya itu adalah sesi pengujian. Jadi, untuk menguji sistem backup database yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya, pertama kita perlu membuka task scheduler yang ada pada Windows Source ini. Kita klik Run Administrator seperti ini. Nah, nanti apabila sudah terbuka schedulernya, cari nama task yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini namanya adalah campus_backup. Lalu klik kanan, kita run. Nah, untuk melihat file hasil backup yang dilakukan pada task scheduler ini, buka lokasi folder file backup yang tersimpan di dalam variabel set file backup yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, cek apakah di dalam folder tersebut terdapat file backup yang berekstensikan .sql seperti yang ada di ini. Ini file lalu backup. Nah, pastikan ada file SQL seperti ini. Lalu apabila file hasil backup ada di dalam folder ini, maka konfigurasi pada langkah-langkah sebelumnya, konfigurasi file backup itu sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk mengecek apakah file hasil backup ini sudah benar-benar sesuai atau sudah berjalan dengan baik, kita bisa membuka file ini dengan menggunakan Notepad Open With, lalu klik Notepad. Nah, di sini apabila di dalamnya berisi script query dari SQL, maka hasil backup dari database kampus tadi itu sudah bisa digunakan untuk import atau restore database. Kita close saja. Selanjutnya yaitu kita akan mengetes hasil file backup ini dengan mengimportnya ke dalam database baru pada localhost phpMyAdmin. Nah, apabila hasil import dari file backup sebelumnya memiliki isi tabel dan data yang sama pada database sebelum di backup, maka proses backup yang kita lakukan pada langkah-langkah sebelum itu sudah berjalan dengan sangat baik. Pertama kita buka localhost phpMyAdmin. Ini masih ada database-nya, kita hapus terlebih dahulu. Hapus, drop. Oke. Nah, setelah kita hapus database yang tadi itu, kita membuat database kosong dengan nama yang sama tadi, dengan nama database sebelumnya itu database kampus. Ini kita klik new, lalu database name kita isikan dengan nama kampus. Lalu kita create. Nah, lalu selanjutnya kita klik nama database yang baru dibuat tadi. Nah, ini kampus. Lalu kita klik import untuk melakukan restore database dari file hasil backup yang sudah dilakukan backup tadi. Kita klik choose file untuk memilih file berekstensikan SQL, file backup tadi. Ini kita klik, lalu klik open. Lalu selanjutnya kita klik go. Apabila terdapat hasil atau tampilan seperti ini, maka proses restore dari hasil file backup pada database sebelumnya itu sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, dan pastikan data dan tabel yang ada pada database yang sudah di-restore ini itu sesuai dengan database yang sebelumnya. Ini kita cek aja langsung seperti ini. Nah, ini tadi ada tabel fakultas, tabel jurusan, dan tabel mahasiswa. Lalu kita klik tabelnya sini. Nah, di sini sudah terdapat data-data yang diinput pada database sebelumnya. Ini ada nama mahasiswanya, ada NPM, dan ID jurusan. Lalu sini ada tabel jurusan yang berisikan ID jurusan, nama jurusan, dan ID fakultas. Berikut juga dengan tabel fakultas.
apabila data double-nya itu sudah sesuai isinya dengan database sebelumnya, maka proses backup dan pengujian restore dari hasil backup database pada database sebelumnya itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin sekian panduan backup database MySQL dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.